Iya. 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 Langsung aja dari kursinya di sini. Iya. Banyak pasiennya. Banyak yang baru ini. Banyak yang baru. Iya. Iya. Nah, duh, udah lewat. Bulannya. Ya. Sudah semua ini. Ini yang baru-baru ini berapa tabah ini? Oh, mata minus. Minus berapa ini? 5,5 sampai 6 yang itu 4 lebih ada sini dari Oke. Kalau pakai kacamata ini lihat tulisan yang itu kelihatan nggak yang kecil? Pakai kacamata. PT. Ya. Itu aja kabur. Loh, pakai kacamata aja kabur. Hah? Berarti nambah minusnya. Udah lama nggak periksa? Coba sekarang lepas kacamata. Nggak usah baca yang kecil, baca yang paling atas. Cuma kelihatan cuma apa? Hitamnya itu enggak terlalu jelas. Aja kabur ya. Iya, ini kabur. Bawahnya Bawahnya lebih kabur. kebaca nggak? N-shape. Tapi kabur. Nggak apa-apa, terus bawahnya lagi? Bawahnya enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oke. Satunya? Baik kacamata dulu. Baik kacamata dulu. Yang paling mana yang bawah itu bisa kebaca nggak? Oh, nggak kebaca mungkin ya. PTNUEHPCB CS. Oh, salah. Ya, itu kabur juga. Oke, sekarang. Apa-apa. Loh. Jadi yang paling besar itu nggak kelihatan. Iya, yang paling atas enggak. Dari paling atas sendiri nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apa? Cuman kelihatan bayangan hitam atau gimana? Iya, bayangan hitam kabur-kabur. Gitu. Saya juga baru. Iya, kenapa? Habis operasi sudah dapat 2 tahun jatuh terus nggak kelihatan. Operasi apa? Katarak? Enggak, itu apa? Tumbuh daging kecil gitu. Daging tumbuh. Iya. Ngapain daging tumbuh dioperasi? Katanya nggak tahu. Disuruh operasi. Ya, itu bangun macan tidur gitu ya. Terus ikut operasi sudah dapat 2 tahun terus jatuh enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, iya. Kalau yang sini ya terang bisa baca PTN bisa. Kalau dekat, Dekat coba dibaca yang dekat. Apa HP atau apa coba? Mbak HP enggak? enggak bawa. Enggak, dipinjemin dah. Mbaknya coba dites ya. Yang dekat apa? Atau botolnya Satsuki lah dibaca lah ya. Kelihatan enggak? Ini. Permisi. Dekat Atasnya itu kebaca enggak? Satsuki. Atasnya lagi. Iya. Satsuki. Ini ada atasnya lagi. Kebaca enggak? Itu 399. Apa? Ketok maksud tapi. Iya. Ya kalau sudah usia biasanya plus. Iya. Ya, jadi jauh enak, dekat malah kabur. Ya. Oke. Iya. Ya. Jadi untuk yang baru-baru yang belum tahu ya. Di sini terapinya ada yang sudah tahu pakai apa? Apa? Minum Satsuki, spray Maslim sama tetes Maslim. Jadi yang belum punya kalau mau minum boleh ini ya untuk lebih perbaikannya lebih cepat ya. Tanpa minum bisa nggak Master? Bisa tapi lama hasilnya ya. Kalau mau cuman dalam 30 menit dengan minum Satsuki dipastikan langsung ada perubahan ya. Ayo langsung ini aja diminum ya. Jadi biar nggak lama-lama pasiennya terlalu banyak nih.
Yang suruh beli siapa? Ambil dulu, obatin dulu, ya. Belum dibuka, Mas. Ini dalam ini ada, Pak. Di sini ada. Apa yang buka yang baru? Yang mana, Mas? Ya ini loh, Pak. Oh, Ini loh, Pak. iya, kelihatan. Udah berapa? Sudah semua. Sudah semua yang di luar sudah semua juga. Ya, diminum separuh dulu, ya. Jadi yang baru-baru minum separuh dulu. Ini ada yang nggak daftar nggak? Daftar semua kah? Daftar semua. Kok tahu Ibu? Daftar dulu. Daftar dulu, Master. Kakak saya juga daftar semua. Yang mana kakaknya? Itu yang baru itu kakak itu. Saya. Oh. Kakak semua itu saudara. Ini juga kakaknya. Kakak Ibu semua. daftar berapa orang? Ini yang lama ini menantu saya. Ibu daftar berapa orang? Satu itu kakak sama saya kemarin. Enggak, daftarnya berapa? Ngetik berapa? Ya. Ngetik di WA daftar berapa orang? Ya satu cuma kamu, aku ditik nolong Ada adik. di mantu Saya ditikkan sama mantu saya. Ya, jadi harus di ini apa namanya harus daftar dulu. Jadi kalau mau ke sini biar tahu jumlahnya supaya nggak overload ya. Seperti ini berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya. Dengan kapasitasnya maksimal 17 ya. Ya enggak apa-apa. Oke, sudah diminum semua satsukinya? Bayi-bayinya sudah minum satsuki sudah? Sudah semua ya? Nah, ya udah di luar aja nggak apa-apa. Ya, yang penting diobati semua, nggak ada yang ditolak ya. Kalau datangnya terlambat baru ditolak ya. Masa pasien udah pulang baru datang ya. Oh, adiknya ini kenapa? Ya, ini minus ini tuh. Minus berapa kamu? Coba huruf itu kebaca nggak? Itu baca dari atas. Terus gak mau pas itu aja. Sampeyan nduk kene lho, iki sing nduk kene ngono sing. Nggak apa nggak. Kebaca nggak? Yang paling besar, yang paling atas. Huruf apa itu? Ah. NZ Heeh. Heeh. Ayo kalau dulu kabeh. Mana P? U F V P Heeh, terus bawahnya? N B T. Ayo kono. Mana PT? Banyak main HP ini, Mas. Nah. Belum pernah pakai kacamata. Master, itu loh. Ini siapa adiknya? Apa itu? Anjingnya mau masuk. Masuk. Bentar. Oke. Udah siapa yang belum dispray nih? Teko meneh. Pasien ini. Marvel. Ayo. Marvel. Ngaran Marvel kok ngarani? Nah, nggak dilepas kacamatanya gimana nyemprotnya ya? Semprot kacamatanya ya. Tak lewati mangane salah dhewe. Anaknya ditinggal aja nggak apa-apa, sudah biasa. Ini malah ibu tak semprot. Balik Mas. Boleh dan mau. Ya. Tuh ini. Anjingnya Mister. Kamu terlambat ah? Enggak. Enggak, jam 9. Enggak ini loh. Enggak, pagi malah setengah Nangan. Rasa susah Mas. Satunya. Kalau disemprot. Udah ngerti dia. Kalau merem enggak apa-apa Mas Den. Kalau semprot tapi merem. Melek. Harus melek. Mas. Iya, merem lah kena kulit Sudah kulit baby jadi baby lagi. Ya. Oke, yang belum ini. Sini belum, Mas. Ini adik ya? Anak saya, Mas. Oh, anak ya? Sampai 6 berarti. Belum semprot ini, Mas. Ya, bentar. Sudah dikasih tahu ditetes peri. Iya. Mau sembuh? Mau ya, peri ditahan ya. Kalau ini enggak peri kok, enak ya. Sudah bapaknya sudah? Sudah. Sudah semua? Ini
Ini dari klien nih. Iya. Bapaknya yang Pak Tris kemarin sekali itu ya. hari Rabu itu. Bapaknya tahu dari mana? Loh, kan sudah tak bilang YouTube Dari YouTube. Iya. Komen nggak di YouTube Mas Lim? yang kemarin Bisa komen nggak? kemarin belum. Bisa komen nggak? Saya. Iya, bisa ngetik di Bisa. YouTube. Nanti suruh anaknya ya. Belum ya. Nyuruh anaknya. Iya. Nggak, maksudnya Saya bawa itu yang Yang- foto dari itu ya. Loh. Dari rumah sakit. yang rekam medis loh. Iya, rekam Oh, langsung medis. bisa baca gitu loh. Iya bisa. Jauh baca, tuh. Ya. Nanti langsung komen ya di situ ya. Iya, Karena banyak orang tanya apakah glukoma bisa sembuh. Bener nggak, Master? Glukoma bisa sembuh. Bener, Master. Loh, tanya terus ya. Nah, ini glukoma, ini glukoma, ini glukoma. Pak Alim glukoma. Loh, yang sudah sembuh loh, tanya orangnya ya. Ada yang bilang gitu soalnya, ya. Soalnya apa? Secara medis glukoma tidak bisa disembuhkan. Ya. Baik dibawa ke luar negeri pun dokter yang paling canggih, paling pinter sekalipun profesor nggak akan bisa. Kenapa kok berani bilang seperti itu? Karena sudah beberapa pasien sudah sampai Australia, Singapura, Malaysia, sudah ratusan juta habis. Kenyataannya malah tambah buta. Ya? Kalau nggak percaya lihat YouTube Mas Lim, pengakuan dari pasien yang sudah sampai Penang 7 kali, Singapura sekali ya. Apa yang terjadi? Tambah buta. Ya. Injek terus ya. Pak Alim tuh injek 7 kali itu. Ya. Sudah habis berapa ratus juta? 100 juta lebih ya. Hasilnya bagaimana? Nol, tambah nggak kelihatan. Begitu tanya sama dimarahi. Soalnya dia sudah dokter yang paling canggih. Paling canggih katanya. Jangan tanya katanya ya. Tuh. Ibaratnya Iya. Undang-undang perlindungan konsumen ya. Pasien berhak tanya apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Itu kalau mau tahu ya. Jadi jangan asal manut aja. Yang disuntikan ini apa? Tanya aja, ya. Kalau ada yang bilang nggak usah tanya, ya saya sekolahnya mahal. Oh, indah aja ya. Kenapa? Harus berhak tanya. Itu kimia, efek sampingnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana, ya. Jangankan injek. Pakai obat tetes mata kimia jangka panjang aja glukoma. Bukan 1-2 yang telepon saya seperti itu. Anak usia 8 tahun, cewek. Ya. Gara-gara matanya merah terus tetes pakai itu terus saya nggak mau sebut merek ya. Akhirnya apa yang terjadi? Glukoma. Ya. Kasihan. Masa depannya masih panjang. Usia 8 tahun, ya. Nah, itulah. Nggak 1-2 orang yang telepon saya seperti itu. Ada yang cuma touring, naik motor. Seminggu sekali jarak jauh enak. Touringnya sampai tempat tujuan tetes mata. Dapat setahun buta dua-duanya. Glukoma. Ya. Seminggu sekali cuma pakai obat tetes mata kimia. Apa yang terjadi? Buta. Glukoma. Mau berobat kemana? Ya. Ini seperti itu. Jadi hati-hati ya. Pemakaian obat itu dibaca. Sudah sakit mata, efek sampingnya itu tulisannya kecil-kecil, gak mungkin kebaca. Ya. Kenapa? Wis males, wis pokoknya penting mau netes ya tetes ya. Gak dibaca efek sampingnya. Apa yang terjadi? Tambah nggak kelihatan ya. Gila waras. Lah enggak, kayak ibu ini apa? Seperti saya. Nah iya. Kan dulu kan netesin gitu Terus habis gitu. Habis gini sekarang. Nah, akhirnya periksa ke rumah sakit 4 kali ya. Iya. Dokternya nggak tahu gimana, Bu? dokternya. Dokternya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Penyakit apa-apa. Nggak tahu. Nggak tahu penyakitnya. Bilangnya apa? Gedek-gedek. Dokternya gedek-gedek. Bingung. Sampai ibu ini juga bingung. Aku ini kena apa? Kena santet ayo apa ngono ya. Ya, padahal pakai alat canggih, ya. Iya. Pakai alat canggih, glukoma nggak tahu. Saya cuma modal center. Saya center, tahu kalau itu glukoma. Buktinya sekali langsung ada perubahan. Ya, ini datang yang keberapa? Ke-8. Ke-8. Selama berobat, pernah nggak bayar sepeser pun? Enggak. Saya tanya. Enggak. Gratis. Bukan cuma gratis, nggak boleh bayar ya. Kalau gratis itu ada embel-embelnya. Kalau di sini memang nggak boleh bayar ya. Iya. Nah. Aduh, pendaftaran baru gimana teman-teman? Enggak boleh bayar. Sudah pernah telepon saya? Sudah. Sakitnya apa? Apa? Katarak. Katarak. Usia berapa kok udah katarak? 37. Waduh, cepet deh. Kena cairan kimia tuh. Oh, ya udah. Ada tempat nggak di luar? Ada. Ya udah duduk situ aja dulu ya.
Mana yang belum saya periksa ibu ini ya? Iya. Kenapa ibu? Yang habis jatuh, habis operasi. Habis operasi. Mana saudaranya? Boleh ikut lihat? Ini saudara itu anak. Boleh ikut lihat ibu, ikut saksikan. Iya. Berdiri bu, lihat sini. Tak senter mata ya. Iya. Biar ada yang ibu duduk aja. Duduk. Ya. Biar ada yang nyaksikan. Oh ini hijau ya. Di tengah-tengah itu harusnya kan hitam. Bu jangan noleh situ, lihat sini. Nah. Aduh, kok blur. Lurus nih. Ya, ini loh. Ya, ini loh, ya. Oke, satunya. Nggak apa, ya. Gampang kok ya. Total nggak lihat itu. Iya, total ini enggak. Tadi tak senter tembus sinar nggak? Coba ditutup satunya. Ini sinar kelihatan nggak? Enggak. Hah? Enggak. 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 Cokot-cokot nggak di mata? Enggak. Ada sering sakit kepala nggak? Enggak. Enggak. Sudah berapa lama nggak lihat? Sudah 1 bulan. Oh, baru 1 bulan. Habis dari dokter juga. Dok, maksudnya? Periksa lagi. Periksa lagi Iya, dibilang apa? Habis jatuh terus periksa ke dokter. Habis jatuh itu langsung nggak lihat. Iya, langsung enggak lihat. Terus periksa dibilang apa? periksa ke dokter masih enggak bisa lihat terus Iya. itu Dibilang- suruh operasi lagi saya enggak berani. Oh, suruh operasi lagi. Iya. Lah dibilang apa kok operasi sampai bolak-balik? Atau katanya itu apa uratnya sudah putus gitu. Oh, lah apa dioperasi bisa toh? Enggak tahu. Loh. Ya tanya loh sama yang operasi. Loh, kalau operasi bisa nggak gitu kan? Katanya dokter anu Bu ya coba dioperasi lagi ya gitu. Terus saya enggak berani saya dokter. Loh, kenapa nggak berani? Enggak berani takut tambah parah. Lah kemarin gimana loh habis dioperasi? Ya belum Bu. Yang dioperasi pertama ya kelihatan terus habis jatuh tuh nggak kelihatan itu terus ke dokter lagi katanya mau dioperasi lagi saya nggak berani. Nggak berani? Ya udah. Katanya anak saya itu ayo aku tak bawa di Mister saja. Mister siapa? Mister siapa? Bukan Mister Lim, Master Lim ya, bukan Mister. Saya paling nggak suka kalau disebut Mister. Kenapa? Ya, kalau Mister itu ibaratnya panggilan untuk orang asing, ya. Untuk kayak anak saya manggil gurunya Mister untuk anu ya. Kalau saya Master, kalau Mister nggak bisa ngobatin, ya. Ya. Master LIEM cuman 1 di dunia, ya. Nggak ada lagi, ya. Ketik di Google Master Lim yang muncul cuman saya, betul ya? Rumahnya pun muncul, bintangnya bintang 5 ya. Nah, yang baru-baru nggak usah ditanya karena belum ngalami, nanti baru tetesan ketiga baru ditanya ya. Yang lama-lama selama berobat di sini apa yang dialami? Sambil diobatin biar cepat ya. Ya. Banyak orang. Boleh saya tetes, boleh cerita langsung Cik Giok apa yang dialami setelah berobat di sini. Langsung enak, mata saya sekarang nggak pakai kacamata. Usia berapa Dulu sekarang? Mata saya kan plus. Terus kan mesti tiap setahun 2 kali mesti ganti kacamata. Dulunya setahun 2 kali. Sekarang nggak usah, sudah bebas, enak. Dulu matanya plus. Usia berapa sekarang Cik Giok? 66. Kerjanya apa sekarang? Misalnya di komputer. Depannya komputer. Tanpa kacamata, anak muda pun kalah. Ibu kenapa ibu? Boleh cerita. Sekarang ikut berobat ke sini 8 kali. Sekarang bisa melihat, bisa goreng kerupuk. Bisa goreng kerupuk. Ya, ibu ini jualan kerupuk ya. Dulunya kena glukoma, ya diperiksakan ke dokter nggak tahu gedek-gedek katanya. 4 kali pakai alat, padahal alatnya canggih nggak kelihatan ya. Iya. Nah, ternyata saya cuma modal senter di tengah-tengah itu hijau. Nah, itu glukoma ya. Sekarang bisa melihat, bisa Sekarang jalan. bisa melihat, bisa masak ya, goreng lagi ya, kerja goreng lagi ya. kopi, iya. Oke, adiknya. Nah, ya. Ditahan aja biar nggak ngedip. Bagus satunya. Oh, pinter mau sembuh betul anak ini. Iya. Nah, sekarang bapaknya. Ya. Kayak adiin. Lulu. Bapak malah sembleset. Kalau yang bapaknya yang di ujung nggak usah ndangak, Pak. Nggak usah ndangak. Biasa aja, Pak. Nggak usah ndangak. Duduknya nggak usah ndangak. Ya. Itu awalnya kenapa?
Katarak. Sekarang gimana setelah berobat ke Mas Lim? Mendingan bisa kelihatan. Bisa kelihatan? Ya. Oke. Kalau yang ini, yang baju putih yang tadi ngantar anaknya ini, kenapa? Minus Master. Minus berapa? 9 sama 7. Ya, sekarang Alhamdulillah agak terang Master. datang ke berapa ini? Ketiga kalinya. Terus ngajak anaknya ini ya? Iya. Nah kalau nggak ngalami sendiri kan ngapain anaknya diajak ya? Iya. Kan takut ya anak kok buat coba-coba ya? Betul Master. Betul ya? Iya. Yang ngalami sendiri. Terus sebelahnya ini kenapa? Retina logam, Mas. Retinanya lobang. Nah, terus ini berobat ke berapa? Berobat ke 6. 6. Hasilnya gimana? Hasilnya perubahan banyak, Mas. Tembus cahaya. Sudah tembus cahaya, lepas. Yang baru merem. Aduh, lepas ya. Merem ya sudah. Begitu tetes, terasa 1 menit terasa perih, merem ya. Nah, meremnya 10 menit ya. Menit kedua sudah nggak perih kok. Nengak lagi, nengak. Ya, tahan, jangan kedip, tahan. Oke, satunya tahan, jangan kedip, tahan. Oke, merem ya. Sekarang udah mulai cahaya mulai masuk. Cahaya masuk. Ya. Oke. Terus apa lagi? Sebelahnya minus sebelah juga. Satunya minus, satunya lubang itu. Kacamatanya coba lihat, boleh dilihat kan? Diangkat kacamatanya. Nah. Jadi kalau ada yang nggak percaya lu kacamatanya tebelnya segini. Nah ini, ya. Dia tahu. Ini juga ya. Jadi udah dites. Ini ngasih tahu pamannya kemarin tuh ya? Iya. Pamannya ngantar pegawainya, jadi baik ya. Jadi bosnya ngantar pegawainya ke sini ya. Nanti padahal baru kerja 2 bulan tuh ya. Oh, yang dibahas status kemarin tuh, Mas. Ya, glukoma ya. Iya. Sudut pandang menyempit. Nah. Ada status WA saya, ya. Jangan kedip dong. Ya. Nah, Ibu ya. Ini mungkin habis nih. Nah, jangan kedip. Oke, terang. Ya, satunya. Oke, merem. Nggak tahu habis nggak nih. Coba. Iya. Kalau ada yang mau tanya, apakah glaukoma bisa sembuh? Tanya Pak Halim. Pak Halim Bisa. Ya? Tidak bisa. Ya? Tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Iya. Kemana? Di mana-mana. Nah, terus? Hanya di Master Lim sini yang bisa menyembuhkan. Bener lah. Ya? Kalau nggak percaya lihat rekam medisnya. 12 lembar kalau nggak salah kemarin tuh ya, saya hitungin sini. 12 lembar. Ayo satunya. Ya. Ya, terus. Nengak. Untek. Ya, sebentar ya. Kita ambilin yang ibunya yang katarak ini yang ngajak tonggo-tonggonya diajak KB iki. Awalnya gimana ngelihatnya? Ya sekarang sudah baik. Enggak, ngelihatnya awalnya semula gimana? Enggak jelas. Enggak jelas. Terus ini berobat yang keberapa? Sudah ke-7. Terus gimana? Ya sekarang sudah lebih baik. Makanya kena sinar matahari mata sudah enggak pedes, enggak pedih gitu loh. Enggak silau gitu. Enggak silau. Makanya tonggoi diajak KB. Ya, nah, sekarang dulure diajak KB. Nah, biar sembuh semua Mas. Biar sembuh semua ya. Nah, justru malah sembuhnya semakin cepat. Karena apa? Kesembuhan jangan diambil sendiri ya, bagikan. Mbaknya ini juga ngajak teman-temannya ya. Terus apa mbaknya ini minus kenapa? Minus berapa kemarin? Minus 6 sama 5 ada silinder setengah. Terus? Kalau lihat komputer lama-lama gitu sebelum ke Master Lim sering pusing gitu. Nggak tahu minusnya nambah atau enggak. Terus sekarang? Itu sekarang udah berobat 6 kali di Master Lim, agak enakan. Udah lihat komputer itu sudah nggak sering pusing lagi. Tuh, udah yang baru-baru. Nih Pak Alim ya. Dulunya seperti apa? Dulunya ya sebelah kiri nggak bisa lihat. Dokter bilang tinggal yang sebelah kanan.
Tapi dia dokter bilang, tak bilang kalau itu glaukoma. Yang kiri total nggak lihat. Ya. Terus kalau yang kanan, tinggal yang kanan, bagaimana ngelihatnya? Agak kabur. Kaburnya gimana? Nggak jelas gitu. Nggak jelas. TV hitam putih. Ya TV hitam putih. Ya. Lihat jam? Nggak kelihatan. Ya, bingkai hitam. Kelihatan bingkainya aja, jam dinding. Ya. Ya, itu pertama kali saya obatin di sini, di ruangannya sama. 18 Mei 2019 itu ada bekas pakunya di situ. Ya. Nah, ini bekas pakunya. Nah, lihat berdiri sini, lihat saya suruh lihat ini kelihatan jam berapa. Cuman kelihatan bingkainya aja. Ya. Itu yang retina pendarahan. Nah, sekarang setelah berobat 3 tahun lebih ya. Ya. 18 Mei ya kemarin itu 3 tahun persis. Sebelum itu sudah sembuh total. Nah, hari ini lebih bagus lagi. Dan inilah contoh pasien yang notabene lebih baik mencegah daripada mengobati lagi. Betul. Ya, sudah sembuh tapi tetap rutin. Ya. Nah, terus anaknya ini gimana? Sudah enakan. Apanya enakan? Matanya biasanya kalau lihat HP kan suka gini, mesti gini terus. Sekarang sudah enggak. Padahal 4 kali ke sini. Baru 4 kali. Ya kayak mencureng gitu ya. Ya. Oke. Terus nah. Pak Bandi ini kenapa dulunya? Dulu glaukoma. Glaukoma. Iya udah berobat ke dokter rumah sakit. Nggak ada perubahan sama sekali. Setelah datang ke Mas Salim kira-kira 6 bulan 7 bulan 7 bulan udah mulai membaik, tinggal pencerahan aja. Datang yang pertama melihat orang itu cuman kelihatan apanya? Kelihatan separuh aja. Separuh. Iya. Apa yang kelihatan? Atas kelihatan, bawah enggak. Jadi pinggang ke atas. Iya. Kakinya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Setelah berobat 1 kali 30 menit bagaimana? Ada perubahan. Ada perubahan kelihatan. Jadi cuman tapi lama-lama. Cuman 30 menit. Iya. Ya. Soalnya ini sudah sakitnya katanya dibilang non medis. Sudah berobat ke gurunya yang masuk TV katanya gitu ya. Gurunya lah ya, bukan itu ya. Itu ya juga pernah ya? Iya pernah. Apa hasilnya di sana? 0, enggak ada. 0 ya. Jadi kalau yang mau berobat ke sana sudah ngantri, sudah apa, nggak ada hasilnya, ini orangnya yang ngomong sendiri ya. Iya. Kan saya. Nah, ini juga, ini kenapa waktu itu cerita Glaukoma, boleh? Master. Glaukoma, kok tahu glaukoma? Awal puasa periksa kena glaukoma akut. Nggak bisa dioperasi, nggak bisa sembuh juga. Cuman konsumsi obat. Nah, terus tahu Mas Rim dari mana? Tahu dari YouTube. YouTube. Dari Sekarang klien ya. sudah 5 kali berobat. Pusingnya sudah hilang. Pusingnya udah hilang. Dulu kalau nggak minum obat pusing, sekarang sudah nggak minum obat sama sekali. Obatnya saya suruh buang. Dibuang nggak? Dibuang. Buang ya. Jadi kalau ada yang bilang nggak apa-apa tahu ini orangnya yang ngomong ya. Oke, agak majuan biar enggak bentuk. Nah, topinya dilepas saja ya. Pandangan lagi ya. Nah, ini awalnya kenapa? Glaukoma juga. Iya. Kemarin kalau melihat rekam medisnya ya. Ada yang tahu nggak Bapak ini? Hari apa Bapak ke sini? Rabu. Ada yang datang hari Rabu nggak? Tahu Bapak ini? Ketemu Bapak ini? Siapa lagi yang datang hari Rabu? Siapa lagi? Nanti ketemu Bapak ini. Nanti saksi lebih dari 2 sudah lebih dari cukup ya. Ya, sudah bawa surat medisnya juga ya, rekam medisnya ya. Sakitnya mulai tahun berapa Pak? 2020. 2020. Diobatin cuma sekali kemarin, hasilnya bagaimana Pak? Hasilnya kalau dari pulang dari sini sampai jam 5:30 itu terang, Mister. Terang ya. Biasanya gimana Pak? Setelah itu buram lagi sampai sekarang. Buram lagi. Iya. Bapak di rumah minum Satsuki sama spray enggak? Belum. Ini sekarang ini. Terus salahnya sopo? Ya, ini duduk sulapan ya. Ya, jadi perbaikan sel harus lebih cepat daripada kerusakannya, betul ya? Iya. Ya, sekarang oh ingat saya tahu Bapak habis itu langsung pulang gitu ya? Iya. Ya. Ya, oke.
Nah, ya. Jadi kalau ada orang tanya ya, itu sembuhnya berapa lama? Ya, tergantung dari kerusakannya, sama perbaikannya, sama amal ibadahnya, atau ibaratnya mau nggak kalian sudah sembuh mau cerita ke orang-orang seperti ibu yang itu ngajak tonggoe, ngajak dulure ya, yang cuman katarak itu ya. Jadi katarak bisa sembuh tanpa operasi, betul nggak? Betul ya? Ini kenapa ini? Katarak. Wedi. Iya. Sebenarnya kecil, kan tak operasi tuh. Apa Master? Bentar. Oh, besar banget nggak usah di senter, tembus putihnya itu. Mana yang belum spray? Mesinnya dulu. Nah, kalau coba ditutup satunya, tutup. Apa? Satunya. Nggak ngeliat gimana? Burak. Ya kayak berkabut gitu. Tebel banget tuh ini ini. Buka mata yang lebar. Ini dibilang katarak. Iya, katarak. Udah periksa katarak. Awalnya kenapa itu? Awalnya kalau nggak salah itu kena mungkin benda keras mungkin. Mungkin kena benda keras. Akhirnya ya itu kayak trauma gitu. Oke, enggak. Kelihatan putihnya gini. Nggak usah di center, kelihatan. Merem ya, nggak usah nggak biasa aja. Belum diapa-apain. Salim sih. Bentar Mas. Gorong nak. Sudah sembuh. Oleh wedi adike. Ya. Sudah Mas. Ya. Nah, ya. Terus sampai mana tadi yang belum ini? Akila gimana Akila? Dulu divonis dari kecil, dari lahir udah nggak bisa lihat. ROP stadium 5. ROP stadium 5. Ya, sekarang ya alhamdulillah ada mainan di depannya udah diraih. Bisa ngambil mainan, ya. Ya. Oke. Terus kalau disemprot juga dia udah merem. Semprot udah merem. Dipegang tangannya. Ya, udah megang. Oke. Yang sampingnya masnya ini dulunya kenapa? Saya kayak ada bintik-bintik hitam gitu loh. Plotter. Iya. Terus gimana? Apalagi? Saya setelah 4 kali kesini sampai ini agak berkurang. Coba kalau kena serengenge itu kalau siang-siang. Kena sinar matahari. Iya, itu kita berteduh gitu ada lagi gitu lah. Tapi nggak seberapa banyak kayak semula. Udah mulai berkurang flotternya. Iya, ya, bahkan kalau ke medis nggak bisa diapa-apain gitu ya, dibiarkan aja. Udah pernah ke medis? Belum. Ya. Belum pernah. Terus ini Salim, gimana Salim? Alhamdulillah sudah bisa ambil mainan sendiri, Master. Sudah cepat ambilnya, Master. Sudah bisa ambil mainan. Daerah tak jauh. Dulunya divonis ROP stadium 5. ROP stadium 5. Kalau mau tahu YouTube-nya 7 bulan yang lalu datang ke sini. Iya. Bilangnya dokter sedunia sudah nggak bisa ngobatin. Dokter seluruh dunia nggak bisa ngobatin. Nggak boleh kemana-mana, sudah pasrah saja. Pasrah saja, nggak boleh kemana-mana. Ya? Marvel malah disuruh bikin lagi. Marvel malah suruh bikin anak lagi katanya. Kalau untuk Marvel katanya sudah nyerah. Kenapa? Tumor batang otak. Ya. Percuma. Boleh lihat yang bekas operasinya supaya tahu ya. Kan sudah kecil kayaknya Mas ya. Nah, kayak gini nih. Ya, jadi kalau nggak percaya biar lihat sendiri bekas operasi. Kalau masnya ini masih baru nggak usah tanya, nggak usah ndangak Mas. Nggak usah ndangak. Ya duduknya biasa. Pegel Mas ndangak terus. Ya, yang ini kenapa? Yang kamu sebelahnya kenapa? Oh, kalau aku yang mata minus itu Mas. Cuman minus saja. Iya, Terus gimana hasilnya? Kayak kan kalau pakai kacamata itu masih kayak kelihatan burek gitu loh, kayaknya nambah banyak. Terus datang ke sini udah 4 kali lebih ini pakai kacamata sudah berkurang. Nah, minus berapa nih? Minus 5. Enggak apa. Bentar. Ya. Bentar.
Tak tutup pintunya dulu biar nggak masuk lagi biar. Oke, yang pertama sudah boleh buka mata. Ya, yang di luar belum ya. Yang samping sini belum ya. Yang ini sudah boleh buka mata. Oke, diminum lagi satsukinya separuh ya. Adiknya. Kok kacamatanya dipakai lagi? Coba habis pakai kacamata ya, yang tadinya itu seperti apa sekarang boleh dipakai lagi, lihat tulisan ini. Ya, ini lebih jelas. Masa? Hitamnya lebih gelap. Lebih ngejreng. Iya. Enggak, tadi kan sudah pakai kacamata, baca yang paling bawah kan masih kabur-kabur. Sekarang boleh kacamatanya dipakai. Baca yang paling bawah juga. Ya? Nah, gimana? Masih ada yang salah. Ya. Tapi lebih mending nanti Ya. lebih susah. Ya, mau lebih terang lagi nggak? Iya. Mau. Tetes yang kedua. Mau. Mau. Tadi tetes kan perih ya? Iya, perih. Nah, tetes yang kedua ini lebih perih loh dari yang pertama. Waduh. Adiknya gimana? Habis ditetes gimana? Tadi disuruh ngetes baca tulisan itu. Masih ingat tadi baris keberapa? Kira boleh baca yang keras? Yang keras? Mana kamu baca yang mana? Yang atas sampai bawah. Mulai atas. Tadi dia kaburnya baris keberapa? Tadi ini kebaca nggak tadi? Ini? Itu belum kebaca. Enggak. Sekarang boleh baca. Oh, salah berarti. Masih ada salahnya yang baris nomor 2. Oke. Ya. Tapi udah mulai kebaca. Mau lebih terang lagi nggak? Mau. Ditetes lebih perih loh. Enggak. Ya. Mas Lim nggak bujui, ini lebih perih, tapi lebih terang lagi. Ya. Coba aja. Habis gitu main HP meneh yo. Itu namanya mencobai ya. Wis gak apa-apa nek Mas Lim wis. Ya. Ayo. Ayo, nang. Ayo, jangan kedip dong. Ya. Nang. Oke. Pinter. Ayo. Ayo tahan, jangan kedip. Tahan. Ya. Siapa bilang minus gak bisa sembuh? Harus dilasik. Ya. Pertanyaan saya, kalau minus bisa sembuh dengan lasik, kenapa yang lasik sendiri gak mau dilasik? Takut resiko ya. Takut resiko. Iya bener toh. Harus mikir dulu. Kenapa yang bagian lasik? Atau sebutkan satu saja nama di dunia ini ya, bukan cuma di Indonesia ya, di dunia ini tenaga medis yang pernah dilasik. Ayo cari di Google, gak mungkin nemu. Kenapa kok mereka nggak mau dilasik? Takut buta. Karena mereka sekolah, sedangkan yang dilasik nggak sekolah. Ya. Loh iya toh, ngomong apa anaknya aku ya? Apa adanya toh? Karena mereka sekolah, kenapa kok perawat aja tahu? Ya. Apalagi dokternya. Betul nggak? Kalau mau lihat YouTube saya kurang lebih 3 tahun yang lalu ya,
itu ada perawat dari Batu naik motor, ya, malam-malam sampai sini, ya. Itu, nah, ini sudah enteng. Sudah enteng. Iya, tadi itu kok ya. ngomong. Ya, nah. Terus saya tanya, merem. Ya. Kalau kamu sakit minum obat enggak? Minum. Enggak, saya tanya perawatnya itu. Ya. Dia jawab, enggak. Loh, kenapa? Obat itu racun kok. Loh, kok tahu kamu? Ya sekolah master katanya gitu. Pinter ya dia. Nah, terus ngapain kamu ke sana ke dokter? Minta surat istirahatnya aja katanya. Nah, itu pengakuannya dia sendiri, bukan saya ngomong ya. Kalau nggak percaya lihat di YouTube saya. Ya. Bahkan ada beberapa pasien ya yang mamanya itu ibaratnya sakit glaukoma, anaknya itu seorang dokter juga ya, itu bilang ya kalau mamanya sakit nggak boleh minum obat, kan lucu. Aneh kan? Ada di YouTube saya semuanya by fakta ya. Jadi yang ngomong pasien sendiri, nanti sangkatno saya kan ya. Nah, oh iya, ini. Yang ini yang parah ya. Yang kanan nggak kelihatan. Oke, merem. Ayo. Ini yang susah ini. Ayo. Ayo. Susah ya. Ayo. Yes. Dah, ayo. Oh, belum diapa-apain, belum diapa-apain ya. Merem ya. Masnya belum minum Satsuki ya? Belum. Diobati gak ngombe Satsuki terus hasilnya piye? Untung kurang mari. Ya, diombe pelan-pelan aja sampai entek sih. Tinggalkan seperempat ya, kira-kira ya. Mbak merem gak apa ya? Dibuka mas maskernya. Iya. Ngombe atik nganggo masker bingung. Sudah masuk. Hah? Enggak, sudah masuk, lepas, sudah masuk. It's okay. Ya. Minumnya separuh, ya. Oke. Ini yang saya yang mengalami sakitnya jawab ya, yang nggak ngalami jangan jawab ya. Saya tanya ya. Apakah glaukoma bisa disembuhkan? Bisa ya? Nuh, Pak Alim. Yang berobat ke sini Pak Alim. Hanya di Master Lim. Hanya di Master Lim bisa nggak? Bisa. Nah, yang ngalami glaukoma boleh teriak. Bisa. Bisa ya? Oke. Yang saya jawab itu yang berobat ke sini, jangan yang ya, jangan menurut Google. Kalau Google kebalikannya ya. Dia acuannya medis soalnya ya. Oke. Sekarang saya tanya, siapa bilang mata minus nggak bisa sembuh, harus dilasik? Ya. Yang bisa ngomong mata minus bisa sembuh tanpa lasik yang ngalami boleh teriak. Bisa nggak mata minus bisa sembuh di Master Lim? Bisa. Nah, adiknya ini yang baru pertama sudah ngomong ya. Orang yang baju merah ini bapaknya juga, terus mbaknya juga ya. Terus ada lagi, apa lagi? Katarak, ya. Yang sudah berobat ke Master Lim, bisa nggak katarak sembuh tanpa operasi? Bisa. Oh, 2 orang bapaknya ini ya. Buktinya sudah ngalami ya Pak.
sama ibunya ini ya. Nah, udah, apa lagi? Ya. Jadi nggak ada yang mustahil. Kalau langkah medis, katarak harus operasi. Betul ya? Nggak ada lagi ya. Termasuk glukoma. Dioperasi, dipasang selang. Dan operasinya tidak akan menambah penglihatan sedikit pun. Pertanyaan saya, terus buat apa dioperasi? Betul nggak? Oh, nggak percobaan. Bukan Bu, yang penting bayar gitu loh ya. Ya. Kenapa? Ada beberapa pasien yang sudah dioperasi. Sini ada yang sudah dioperasi belum? Ya, lihat di ini ya. Nanti di YouTube saya. Nanti saya mau pengobatan online dengan pasien yang di Bekasi ya. Medianya baru saya kirim kemarin ya. Itu adiknya usia 17 tahun ya. Kemarin yang telepon kakaknya. Oh, yang ada yang tahu nggak waktu dia telepon di sini waktu saya tanya? Ada yang tahu ya? Nah, itu sudah mau melakukan pengobatan online. Jadi medianya sudah saya kirim kemarin ya. Nah, nanti kalau sudah dioperasi, berharap operasi itu melihat. Kenyataannya apa? Nihil, nol, malah tambah parah. Kemarin hari Rabu itu. Ya, yang video call lah. Iya. Ya. Yang saya lihatkan pasiennya satu-satu di sini ya. Iya. Seperti itu ya. Jadi glukoma tidak bisa disembuhkan apalagi dengan cara dioperasi. Mau ganti bola mata aja nggak bisa. Ya. Mau dioperasi bagaimana? Betul nggak? Nah, ngapain dioperasi? Apalagi ROP. Ya. Saya bilang terus terang, ROP langkah medis sudah tidak akan bisa. Apalagi stadium 5. Betul nggak? Betul ya? Sudah angkat tangan, ini ibunya sendiri ngomong. Itu Salim ya? Betul nggak? ROP sudah nggak akan bisa sembuh kalau menurut medis. Iya. Tapi kenyataannya sekarang anaknya Alhamdulillah sudah bisa. Nah, yang lucunya ya, ada beberapa orang tua yang sudah tahu Mas Lim malah masih mengandalkan ke profesor bahkan. Nah, sedangkan dokternya sendiri datang ke sini, anaknya ROP dan tingkatan paling parah. Betul nggak? Saya posting status WA saya hari ini. Ada yang lihat nggak? Matanya putih seperti itu. Kenapa? Karena sudah terlanjur di otak-atik. Ya, mengandalkan rekan-rekannya bahkan yang sudah spesialis profesor bahkan ya. Saya bilang ini supaya apa? Bukan saya bermaksud menghina profesi mereka, bukan. Tapi mbok tolong lapang dada, legowo lah bahasanya ya. Kalau nggak bisa jangan coba-coba. Bukan Mas Lim yang paling hebat, bukan. Tapi Mas Lim yang tahu caranya. Kalau tahu caranya kan bisa ya, betul ya? Nah, kasihan nih pasien-pasien yang sudah jadi korban. Apalagi sudah habis ratusan juta kayak Pak Halim. Ya? Betul? Pak Halim ini sudah ngalami habis 100 juta lebih. Iya kalau punya uang belani ngutang-ngutang. Betul ya? Sampai ngutang. Wis lunas gurung? Udah ya, mau untung lunas. Untung 2 tahun dicicil ya. Oh, gede berarti bayarannya. Potong gaji, ya. Belani utang. Pak Bandi sampai jual 2 mobil ya. Iya. Sudah jual 2 mobil. Total berapa Pak Bandi? Boleh cerita biar yang lain tahu. Ya 200 lebih lah Pak. 200 juta lebih. Yang banyak itu biayanya non medisnya. Terus pergi ke non medis yang katanya nggak boleh bayar ya? Iya. Ya bayar. Bayar. Katanya suka rela. Enggak. Bayar. Oh bayar. Ya. Oh bayar ya. Kalau ke Mas Lim bayar nggak? Tidak. Enggak ya? Ya. Tegas ya? Oh tegas ya. Satpol PP soalnya. Tegas ya. Oh tegas. Pak Bamdi Satpol PP ya. Di kelurahan mana? Kecamatan Gubeng. Gubeng ya. Ada lagi nggak apa yang sudah habis lebih dari ratusan juta, puluhan juta? Ada nggak? Yang puluhan juta ada nggak? Yang sudah berobat ke sana kemari sudah habis puluhan juta? Nggak ada lagi ya?
Ya untunglah nggak sampai habis-habisan ya. Bapak ini berobat cuma sekali aja Pak ya? Merem Pak, merem. Iya. Berobat cuma sekali? Sekali 2 kali ini. Enggak, maksudnya ke medis, ke anu? Iya. Enggak sampai ratusan puluhan juta enggak ya? Enggak sampai. Enggak ya? Cuman foto aja jutaan itu ya? Iya, foto aja. Fotonya cuma 1 lagi, enggak kayak Pak Alim 12 lembar ya? Nanti kayak obat terus tapi gak ono iku berubah nih tambah nemen. Ibu ini sehari kapan hari minum 15 butir obat. Tambah kopok budek alias tuli. Ya. Oh iya. Ngomong kok panganane obat. Ya. Wong glukoma kayak obat 15 butir sehari. Ya obat iki Ya gak kena ginjal syukur-syukur ya. Ya, jadi jangan sembarangan ya. Jadi setiap obat kimia itu selalu mengandung efek samping. Dibaca dulu efek sampingnya baru minum apa enggak gitu loh. Kalau efek sampingnya lebih parah daripada ngapain diminum ya. Harus benar-benar. Jadi gini ya. Selain saya mempelajari istilahnya apa ya? Saya mempelajari ilmu hukum ya. Pasien ini berhak tahu apa yang dimasukkan ke dalam tubuhnya ya. Boleh buka mata sudah. Jadi tanya kalau mau disuntik, kalau mau di ini tanya ya. Kalau dibilang nggak usah tanya, loh saya berhak tanya ya. Nggak usah berobat ke sini, berobat ke tempat lain ya. Kenapa? Lah kalau sesuatu yang dimasukkan tubuhnya ini bertentangan atau berbahaya, bukannya tambah baik. Seperti mbaknya ini minum obat glukoma, apa yang dialami? Kesemutan. Loh iki kasarannya kesemutan iki efek samping dari obat itu ngerusak apa memperbaiki? Iya toh? Tambah kesemutan. Obat glukoma itu Pak tambah nggak kelihatan. Nah ini diobatin apa dirusak? Nah gitu ngapain kok diteruskan? Awalnya dan dikasih resep 1 hari minum 3 kali. Terang akhirnya besoknya telat 2 hari gak dikasih obat itu makin parah. Akhirnya dikasih 1 hari sekali 1 kali sehari, makin parah, makin gak kelihatan. Yang ini yang kanan sama lampu gak kelihatan, yang kiri makin gak kelihatan. Nah terus setelah berobat ke sini berapa kali? Sudah 5 kali. 5 kali. Yang keberapa sudah mulai kelihatan? Ya ketiga. Ketiga. Biasanya kan sama huruf ketikan di HP gak kelihatan. Sekarang sudah kelihatan. Oh bisa baca HP sekarang? Gak bisa kalau baca. Oh. Cuman kalau nulis masih bisa. Kalau sekarang? Sekarang masih. Mbak HP nggak? Iya. Nah coba dilihat. Kalau sama tulisan ini bisa baca. Kalau apa? Kalau sama hurufnya masih bisa baca. Bisa. Nah dulunya bisa nggak loh? Nggak bisa. Oh ya udah bisa berarti. Kok bingung? Ini sama huruf ini bisa Master. Oh iya bisa berarti. Itu kok bingung? Bacaannya masih belum bisa. Bacanya sama huruf kan bacaannya gimana kok bingung kan? Gitu. Kalau yang apa? Pesan WhatsApp-nya masih bisa, masih belum bisa. Oh, terus bisanya apa? Bisanya cuma ngetik tulisannya ini yang di HP. Ngetik. Hurufnya ini bisa kebaca. Oh, yang agak besar dikit. Iya. Ya. Bisa sih baca, cuman harus dipaksa gitu. Oh iya kan. Di rumah rutin minum Satsuki sama spray nggak? Spray rutin Satsuki mulai kemarin kan baru kemarin. Oh baru tapi mulai. Tapi kadang minum spraynya juga. Ya. Kalau ada penyakit dalam, spraynya Mas Lim dibarengin Satsuki diminum ya. Oke. Ada lagi? Udah semua ya? Tetes yang terakhir ya. Dihabiskan dulu Satsukinya ya. Nah, yang belum ditanya yang di luar ini. Dihabisin dulu Satsukinya ya, pelan-pelan aja ya. Oke. Berusaha keras itu Mas. Berusaha keras. Ya, pinter Lana. Salah ya mulai agak metu ya. Salah.
Alamu metu, sekarang minta masuk. Ya. Nanti dikurung minta keluar, sekarang dikeluarkan minta masuk. Iya salah. Oke, Masnya. Setelah tetesan kedua ini gimana hasilnya? Iya, lumayan. Lumayan. Kelihatan. Apa maksudnya? Jari ini lumayan agak kelihatan renggang-renggangnya. Tadinya? Kayak gabung, ini lumayan agak kelihatan celah-celahnya gitu. Kelihatan nggak ada putihnya di mata itu? Iya, kelihatan. Ya, nggak usah di center kelihatan. Iya. Ya, tebel banget. Nah, sama bilang katarak nggak bisa sembuh tanpa operasi. Ini tanpa disentuh malah ya. Mau lagi? Lebih terang lagi. Sudah habis sajukinya. Ya, atas yang terakhir ya. Sayang. Iya, Ini udah mulai mengecil. Udah mulai agak tipis nih. Biar tahu ya. Iya kelihatan. Apa kayak pemirsanya Mas Salim biar tahu ini bener enggak nih. Ya. Nah. Bagus satunya. Oke. Marvel kari ae weh, Marvel. Lho ngono iku dilewati. Marvel. Nah ya. Oh, melak-melak adike. Adike melak-melak. Enggak masuk. Udah. Yes. Akila tidur men. Ini yang selesainya yang sebelah sini loh Mas. Iya. Agak masuk. Oke. Ya. Biarin tinggal aja. Artinya. Dengan PD-nya dia sudah. Artinya. Ya. Pak Ali, Pak Tip, dengarin Pak Ali Tip. Ya. Oke. Ya. Saya mau tanya, khusus yang minus-minus yang boleh jawab ya. Kalau yang nggak minus jangan jawab. Bener nggak sih orang minus itu minder? Iya. Iya. Bener ya? Iya, Mas. Iya. Oh iya dah. Iya. Kenapa kok minder? Kayak kacamata. Oh, tambah keren toh. Kaya toh. Keren. Oh, ini nggak pakai. Oh, kadang keren kan bergaya. Bergaya dengan kacamata kan keren. Malu ya? Malu ya? Iya. Kadang dibully ya, apalagi zaman dulu ya. Iya. Kalau zaman-zaman dulu kayak profesor aja gitu ya. Ya. Malah nggak ngerti penderitaannya orang minus itu ya. Lihat wajahnya orang rata, betul nggak? Nah, jadi kalau yang laki lihat cewek cantik gak kelihatan nih. Ya, betul nggak ya? Mangan takutnya kalau nggak pakai kacamata salah milih cewek. Ini berbahagia. Kalau yang cewek cowok elek berbahagia, kenapa? Wis babah, wis bojoku gak ketok, calonku gak ketok. Ini calonnya di luar. Calonnya di luar. Udah pacaran. Pacar masih ada. Iya, masih pacar. Nah, terus milih-milih sama pakai kacamata gimana? Apa? Kadang-kadang yang bilang gini, kalau
kalau saya minus nanti saya nikah dengan istilahnya pasangan yang minus, anaknya juga ikut minus enggak? Betul nggak? Ada pertanyaan seperti itu ya? Ada pemikiran seperti itu? Gitu sih. Ya. Pertanyaannya orang tua bilangnya keturunan jadi. Iya. Saya jawab ya. Itu semua salah besar, itu hanya mitos. Dimana kalau ibunya minus, kalau lihat TV mesti deket. Lah begitu anaknya lahir, procot, lihat ibunya, lihat TV deket, dia ikut lihat TV lebih deket lagi. Betul nggak? Kenapa? Itulah pola hidup yang diturunkan. Jadi bukan faktor keturunan, ya. Coba ibunya lihat TV terlalu jauh, anaknya mau deket, nggak usah deket-deket, mundur, ya kan? Nah kalau ibunya lihat deket, anaknya lihat deket, nggak usah deket, ibu aja lihat deket. Ya, loh iya, anak sekarang ngelawan. Ya. Kadang ajak budi saya katarak. Ada budinya. Ya, enggak ya. Kalau saya aja kadang anak saya tuh kalau saya bilangin itu ngomongnya bantai, saya bilang saya ini papamu. Kamu ngomong sama siapa? Baru dia nyadar. Ya? Oh iya ya. Ya? Kadang nggak sengaja, apalagi nanti kehidupan di luar ya. Itu kalau beberapa yang pernah lihat film, manggil papanya itu manggil nama ya. Ya. Gak sopan ya kalau budaya timur ya. Tapi di sana itu hitungannya sudah biasa, apalagi yang nggak dekat sama papanya ngomong dipanggil namanya malah. Nah, kalau sini coba manggil namanya. Tak tendang. Tapi anak saya bangga dengan papanya ya. Jadi kalau kenalan sama orang ya, papamu kerja apa? Papaku nggak kerja apa-apa, papaku ngobatin orang. Loh, papamu dokter nggak? Bukan, master. Ini sudah semua? Sudah semua? Ya, cuman ini tinggal mau ngobrol apa diobatin. Nah ini udah semua. Ya. Anak saya bisa bangga dengan papanya ya. Dia bilang udah masuk tuh. Oh iya sudah. Ya, walaupun di Australia pun dia cerita sama teman-temannya, bahkan teman kerjanya, bosnya, ya, banyak ya istilahnya papanya ini siapa? Ya. Dia tinggal bilang Master Lim, suruh buka YouTube, tahu siapa papanya. Jadi saya juga bangga dengan anak saya yang dulunya tiap hari main game aja ya. Sekarang di sana bisa kerja sendiri, semuanya mandiri. Jadi nggak usah disuruh kerja, dia keluar dari kerjaannya pun dia juga bisa dapatkan kerjaan lagi. Ya. Jadi luar biasa. Ya kayak kemarin kan harusnya waktunya dia kerja di restoran Thailand yang dia sudah keluar ya. Tadi kan saya pikir sudah tidak kerja ya. Kemarin di video call sama mamanya masih kerja, dia WA ya, dia WA masih kerja. Berarti sudah dapat kerja lagi dia. Ya. Jadi tanpa disuruh dia sudah punya tanggung jawab. Ya. Luar biasa. Anak saya yang kedua cewek, yang tadi tahu nggak ya? Oh yang kedua. Itu sudah punya usaha sendiri yang penghasilannya pun nggak kalah dengan kokonya yang di Australia. Luar biasa ya. Jadi anak baru usia 18 tahun sudah punya usaha sendiri ya. Yang di Australia usia 20 tahun, yang tinggal nanti adiknya. Itu semua saya yakin berkat doanya orang-orang pasien-pasien yang sembuh ini loh. Ya. Jadi banyak yang doain, walaupun di YouTube nggak tahu siapa yang komentar ya. Jadi
semoga Master Lim sehat selalu, bisa nolong banyak orang gitu ya. Ada yang bilang seperti itu, ada yang ya. Pernah komentar nggak di YouTube-nya Master Lim? Nah? Komentar ya. Jadi kalau pas ada di videonya ini dilihat tuh YouTube-nya Master Lim, langsung itu saya ngalami sendiri cerita. Jangan diem aja. Kenapa? Dengan Anda bercerita, ya, ini sudah ada salah satu contohnya Pak Halim, ya, sudah sembuh dari glukoma. Mau nggak Anda mengikuti jejaknya Pak Halim untuk sembuh? Makanya cerita, ya, nggak cuma di YouTube-nya Master Lim, ya. Kemarin sengaja saya suruh pasang di status WA, pasang, jangan nunggu disuruh baru masang, takut nggak boleh berobat lagi ya. Jangan. Kenapa? Kalau Anda sembuh, Anda nggak cerita, sembuhnya lama. Tapi kalau Anda sembuh, Anda ceritanya kemana-mana, sembuhnya lebih cepat. Kenapa? Sudah ada contohnya, Pak Halim, Pak Agus yang Sidoarjo yang tina lobang kayak masnya ini. Terus Duti, ya, temannya mbaknya ini, yang dulunya lumpuh sama buta, ya, sekarang sudah bisa jalan sendiri, udah, ya. Terus siapa lagi yang ceritanya banyak ke orang-orang itu? Nggak usah jauh-jauh, ini ibu ini yang baru pun sudah cerita kemana-mana, ya, yang tetangganya diajak, saudaranya sekarang diajak, ya Bu ya. Nah, betul ya. Nah itu cepet nggak sembuhnya? Cepet, ya. Ada yang diem aja, sembuh nggak? Ya sembuh tapi lama, ya kan? Kenapa? Percepatan kesembuhan itu adalah kita dengan berbagi. Dengan kita berbagi dengan sesama, berbagi itu nggak cuma dengan uang. Apa yang kita alami cerita, walaupun terkadang dibully. Master, saya takut dibully, Master. Ya, nggak apa-apa. Nggak semua orang, istilahnya berbuat baik itu disukai orang. Ya, contoh gampangannya gini. Masnya ini cerita, saya sama anak saya berobat di sini ngalami sendiri. Masa kamu sih pakai kacamata? Iya, tapi kan mendingan ada perubahan. Gak bim salah bim, ya kan? Intinya kan, mbaknya ini, jangankan cerita Master, ini aja minder saya, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Enggak, dia cerita, dia ngalami teman-temannya kemarin tuh sampai hari Senin tanggal 16 tanggal merah ya. Mas Lim itu nggak pernah ngobati hari Senin ya, kecuali tanggal merah kemarin ya. Itu sampai 27 orang, lebih banyak dari ini malah. Bawa berapa orang mbaknya ini? Kemarin temannya dibawa. 6 orang dibawa semua teman-temannya. Ya. Ya. Jadi berani cerita. Kenapa? Ngalami sendiri. Ya. Nah, kalau masnya ini anaknya sendiri sudah cerita kemana? Belum. Cuma anaknya aja. Cerita kemana? Ya cerita ke orang tua, ke saudara. Ya, paling enggak orang-orang terdekat dulu. Ya. Kalau tetangga nggak percaya loh, sekarang loh kalau istilahnya putu dewe waras masuk nggak percaya orang tua nih, ya nenek kakek masa nggak percaya ya. Nah itu loh. Kenapa? Ya memang kalau secara logika atau secara medis mata minus nggak bisa sembuh tanpa lasik. Nah, tapi pertanyaannya kembali lagi saya kembalikan, kenapa kok yang lasik nggak dilasik matanya? Oh dia juga pakai kacamata, ya betul nggak? Oh kok tahu? Udah pernah periksa? Oh, udah. Yang merasa waktu itu yang merasa pakai kacamata nggak? Nggak pakai. Oh nggak pakai. Ya lucu, kapan aja pernah ya. Saya barengi anaknya bos saya waktu itu, waktu saya masih kerja, itu periksa ke dokter mata. Nah, yang periksa sudah tua ini, profesor dah, pakai kacamata. Saya mikir, wah ini dokter mata pakai kacamata. Ya. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Nah, waktu itu zamannya saya belum ngobatin orang. Ya. Belum ngobatin. Ya. Maksudnya sudah ngobatin tapi enggak seperti ini. Ya. Saya cuma berpikir simpel. Tapi karena itu anaknya bos, saya diem aja kalau bosnya enggak minta. Takutnya apa? Wah, dimarahi saya nanti. Iya, dia punya uang kok. Nah, kalau kalian kan ini kan enggak saya suruh datang ke sini kan.
datang sendiri kan. Nah, lucunya belum waktunya ditetes 3 hari, belum waktunya 3 hari, daftar lagi. Siapa itu? Saya kemarin. Satu. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Saya. 2. Terus siapa lagi yang di luar itu? Itu lagi bercanda. Mamanya Marvel. Saking semangatnya, ya. Begitu diumumkan langsung daftar. Tak pikir lu kemarin baru datang. Ini mau datang lagi. Kan belum 3 hari, walaupun punya sendiri, tetesannya nggak boleh ditetes 2 hari sekali. Ya. Paling cepat 3 hari, paling lama seminggu. Ya. Kenapa? Karena perih. Ya, mata ini butuh istirahat. Ya. Kalau lebih cepat lagi, jangan pernah minum kopi sama ngerokok. Aduh, langsung aduh. Pengen kopi kok. Ya, waktunya mata ini mau istirahat dibikin melek. Betul nggak? Nah, asap rokoknya itu ke mata jadi kuning. Ya, itu yang bahaya ya. Vapor nggak apa-apa Mas. Oke, boleh buka mata ya. Kalau mau rokokan pakai kacamatanya yang kayak punyanya Donald Trump itu loh, kacamata renang itu, ya. Nah, itu kan kalau sekarang pakai itu kan orang gak diketawain, kenapa? Covid katanya gitu ya, gak diketawain. Kalau vapor nggak apa-apa Mas. Oh, tambah wae bluk ya. Gampangannya gini, bluknya tempelkan kaca, bekas nggak? Wis gitu aja. Nah, bekas ya di mata ya, bekas ya apa? Rokok itu pekat. Nah, vapor nggak pekat. Nah, wis bu. Ya. Tuhan aja ngasih kita kehendak bebas, apa hak saya yang larang Anda? Ya. Saya nggak punya hak apa-apa untuk larang Anda. Mau sembuh nggak sembuh, karepmu. Ya. Tapi yang pasti kalau mau nurut jadinya bagus. Di rumah tetap minum Satsuki sama spray. Ya. Di sini kalau mau datang janjian dulu. Ya. Oke. Sudah 3 kali. Lihat tulisannya. BUS ya. Mana kamu baca mana kamu? UCL. Padahal atasnya aja nggak kebaca, baca bawahnya kamu. Tambah bawahnya bisa. Malah bawahnya yang dibaca sekarang. Oke, lepas kacamata dulu ya. Satunya juga. Tadi udah dites ya. Lepas kacamata. Yang tadinya huruf E nggak kelihatan siapa? Agak kelihatan. Yang sebelumnya kan begitu masih agak kayak bentuk. Ini E-nya lebih hitam ini. Lebih terang. Bisa baca, coba dibaca. Yang atas ya? Semua. Ya bisamu. Yang atas E, bawahnya NZ, bawahnya Y, L, Y. Terus bawahnya lagi? Bawahnya nggak kelihatan. Tadi yang baris ketiga kamu nggak kelihatan lah. Baris ketiga, oh YLV cuma apa hitamnya nggak terlalu hitam. YLV nggak terlalu hitam. Terus? Bawahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Dalam 30 menit ini ada perubahan nggak? Iya ini ada ini lebih. Nah terus pakai kacamata kayak lensa baru nggak? Baru keluar dari optik nggak? Ya ini kayak lebih enak lagi, lebih terang lagi. Nah itu menunjukkan minusmu sudah mulai diturunin. Jadi tadi aja pakai kacamata kabur, sekarang lebih terang. Ya. Jadi kalau minusnya berapa sih? 4 lebih. 4 lebih. Itu lensanya cuma 4. Nggak dikasih 4 lebih. Kalau dipaskan 4 lebih pusing. Ya. Jadi dikasih spilling untuk supaya nggak terlalu pusing, ya. Oke, ada lagi yang baru nggak tadi? Ibu gimana? Sudah terang. Masa Ibu? Sini tapi yang ini sudah tidak kemeng. Sudah tidak kemeng. Iya, tadi kan kemeng. Ya, jadi nanti jangan dibilang ini settingan hoak ya. Nama aja saya nggak tanya ya. Iya. Betul nggak? Namanya siapa aja nggak tahu. Ini saudaranya. Iya, kakak. Ini kakak saya. Oh, ini bertiga bersaudara. Iya, Diajak semua. Oh, sak mantu nih anaknya dijak kabeh.